Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iplaitipa, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jatibarang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama adalah Kepala SMA Negeri 1 Jatibarang dan yang kedua adalah SMK Pariwisata Jatibarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iin. Selamat pagi Bapak. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, sehat guru penggerak. Semangat. Semangat Bapak, terima kasih. Ya. Begini Bapak, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya jalani sekarang, ada tugas yang harus saya lakukan. Dan salah satunya adalah wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Ya, Ada beberapa pertanyaan Bapak, ya, ya? Boleh. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moralis? Oh gitu, ya tentunya lihat permasalahan dulu ya. Ketika kita mencoba mau mengidentifikasi masalah, tentunya ada hal-hal yang memang menjadi evaluasi kita selama ini, terutama contohnya yang tentang kedisiplinan siswa. Nah ini kan masalah dilema etika ya. Betul Bapak. Ini kan harus memang disikapi secara baik, apalagi hubungannya dengan siswa. Kalau siswa itu adalah generasi bangsa yang memang secara penanganan juga harus komprehensif, jangan satu persatu, sehingga nanti justru pengambilan keputusan kita ya itu bisa berdampak positif bagi perkembangan mereka dalam proses belajar itu. Baik, berarti tadi itu bagaimana mengidentifikasinya dengan melihat permasalahan dulu ya Pak ya? Iya betul. Permasalahan dulu, kemudian dalam mengambil keputusan juga harus mengidentifikasi dulu permasalahan tadi ya. Karena bisa berdampak untuk mengevaluasi permasalahan tadi ya Pak ya. Nanti menjadi tindak lanjut. Betul. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, yang ini benar, yang ini juga benar. Iya gitu. Ya makanya dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa sendiri ya. Walaupun saya sebagai pimpinan sekolah, tetapi dalam pengambilan keputusan itu juga harus melihat kondisi dan masukan dari beberapa rekan kerja saya, ya kayak wakil kepala sekolah, kemudian kayak wali kelas, dengan konseling, bahkan bisa dengan guru mata pelajaran, terutama yang menyangkut bagaimana mendisiplinkan siswa gitu. Karena berbagai aspek itu tuh yang terjadi. Kita pengen sekolah ini tidak ada yang terlambat, 0% gitu kan. Tapi buktinya bahwa masih juga anak-anak yang berkali-kali terlambat, berkali-kali tidak masuk sekolah, ya kan? Nah itu kan harus disikapi secara betul. Sisi lain, kalau misalnya kita sesuai aturan, ya kan itu ya saja anak itu misalnya kita beri sarjana segala macam, tapi bagaimana sanksi juga itu juga harus bisa membangun potensi mereka, mendidik mereka supaya terus termotivasi dalam belajar. Terima kasih Bapak. Berarti tadi dalam mengambil keputusan Bapak tidak melakukan secara sendiri ya, jadi harus ada istilahnya kolaborasi dengan beberapa guru, kemudian BK, Wakaset gitu ya Pak. Karena ini lebih kepada bagaimana menyikapi anak supaya nanti anak itu bisa merubah ya Pak, bisa berdisiplin gitu. Betul.
karena pasti beberapa aspek ya anak-anak itu pasti kan punya alasan mungkin mengapa bisa apa nih? lambat. Iya, betul. Apa yang jadi masalah mereka gitu. Terima kasih Bapak. Yang ketiga, langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Ya, artinya kan kita lihat dulu, kita kan punya program ya, kemudian kita melihat bahwa program ini berjalan atau tidak. Nah, ketika tidak berjalan, ini masalahnya apa? Ketika masalah, kita identifikasi dulu nih penyebabnya apa. Kemudian kita coba dari identifikasi masalah itu kita analisis, gitu kan? Analisis, kemudian kita juga setelah dianalisis tahu sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, kemudian ketika kita apa yang harus kita lakukan ya lakukan. Nah, tinggal apa yang kita lakukan itu apakah efektif atau tidak. Nah, itulah perlunya evaluasi. Nah, ketika sudah dievaluasi, ya kita kan tahu kebijakan kita itu efektif atau tidak, berjalan atau tidak. Nah, hal-hal yang masih menjadi titik kelemahan itulah yang nanti akan menjadi program tidak lanjut perbaikan itu. Jadi kebijakan itu sifatnya ya circle aja, berputar, itu siklus sampai akhirnya pada titik bahwa bahwa kebijakan ini efektif gitu, dan berdampak positif bagi peserta didik. Baik Bapak, jadi langkah yang sudah Bapak lakukan itu yang pertama melihat dulu ya Pak, program mana yang mungkin tidak berjalan, kemudian dicari masalahnya apa, kemudian dianalisis dan dicari kemungkinan apa yang bisa dibuat keputusan ya. Gitu ya Pak ya. Apakah itu efektif atau tidak? Yeah. Dan kelemahan itu nanti bisa Bapak lakukan tindak lanjut ke depannya gitu. Baik Bapak, terima kasih. Nomor 4-nya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya itu harus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Artinya kita tidak bisa jadi single fighter, tapi kita juga punya tim, di mana tim itu bisa menjalankan dan bisa memberikan masukan, terus kalian sambil ikut mengevaluasi. Berarti kolaborasi yang penting ya Pak ya, karena bisa dilakukan dengan mencari bersama-sama gitu ya Pak, supaya dicari juga kemungkinan solusi yang baik untuk anak tersebut gitu ya. Nomor 5 ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam Bapak mengambil keputusan gitu? Ya, tantangan itu bisa dalam bentuk internal, juga dalam bentuk eksternal. Jadi internal, kita juga harus punya satu visi, satu komitmen, menyatukan komitmen bahwa ketika kebijakan sekolah itu sudah dilakukan, maka semuanya harus komit untuk melakukannya. Nah, mengkomitkan semua itu ya perlu ada cara ya, supaya semuanya terlibat, semuanya merasa bahwa keputusan ini adalah keputusan bersama. Dan sisi eksternalnya, karena kita hidup itu di lingkungan masyarakat juga, yang perlu diantisipasi dampak dari kebijakan itu, apakah ada dampak yang kurang baik di masyarakat, ataukah memang ada hal-hal yang memang kita perlu selesaikan, kita perlu komunikasikan dengan pihak-pihak eksternal. Baik, berarti Bapak dari tantangannya ada 2 ya Pak ya, ada internal dan eksternal. Untuk yang internalnya ada bagaimana kita membangun komitmen bersama gitu ya Pak ya. Dan yang eksternalnya karena bagaimana dampak kepada lingkungan masyarakatnya gitu. Yang keenam Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan gitu? Apakah langsung di tempat atau punya jadwal sendiri? Ya, tidak jadwal tertentu sih, cuma memang perlu ada evaluasi berkelanjutan aja gitu. Artinya memang ada dalam kasus tertentu ya memang perlu ada tindakan saat itu gitu. Tapi ada juga yang memang ya tergantung situasi sebenarnya, tergantung masalahnya. Tapi yang paling prinsip adalah
bahwa evaluasi kebijakan itu harus dilakukan secara kontinuitas, gitu, secara berkelanjutan, gitu, sehingga menjadi evaluasi program yang akhirnya berdampak yang positif bagi lingkungan sekolah maupun untuk peserta didik. Berarti tergantung pada masalah ya Pak ya. Mungkin Masalah. ada beberapa masalah yang langsung pada saat itu, ada juga yang mungkin berkelanjutan. Gitu. Terima kasih Bapak. Berikutnya Bapak, apakah adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema tadi? Oh iya, saya punya tim kerjasama kolaborasi itu yang mempermudah, karena semuanya itulah bagian terpenting dari sebuah kebijakan sekolah. Angka penglibatan dari unsur-unsur wakil kepala sekolah, wali kelas, bimbingan konseling, guru mata pelajaran, dari komite bahkan, itu semuanya harus terlibat dalam itu, beri peran. Nah, itu yang permudah itu adalah tim yang solid. Berarti tim ya Pak ya? Tim dong. Tim ya, tentunya yang solid antara Wakaset, kemudian guru BK, wali kelas, iya, guru gitu. mata pelajaran, bahkan sampai ke komite ya Pak ya? Gitu. Iya, terima kasih Bapak. Dari semua yang telah disampaikan tadi, Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Ya, dalam pengambilan yang saya yang jadi moral value lah ya. Satu hal ketika mengambil keputusan, kita tidak harus melihat hanya dalam satu sisi, harus berbagai sisi dan harus melakukan penglibatan kepada teman-teman yang ada di sekolah, karena penglibatan itu adalah sangat penting, karena ketika mereka dilibatkan, mereka merasa bahwa kebijakan itu adalah punya kita. Jadi kerjasama, penglibatan, pemberdayaan mereka, pemberdayaan stakeholder di sekolah, itulah yang menjadi roh dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, terima kasih Bapak. Berarti tadi itu pembelajaran yang bisa diambil adalah bagaimana kita bisa melihat suatu masalah itu dari berbagai sisi ya Pak ya. Kemudian juga untuk pengambilan keputusan itu melibatkan semua pihak gitu ya. Iya dong. Terima kasih Bapak, ini sudah selesai pertanyaan yang saya ajukan. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ya, gitu. Mudah-mudahan ini bisa membuat pelajaran yang baik untuk saya pribadi gitu. Kedepannya bagaimana bisa mengambil keputusan nanti, belajar dari Bapak gitu. Belajar dari keadaan lingkungan. Terima kasih Bapak. Sama-sama, baik, semua sehat ya, semangat terus. Semangat Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Iplay Tipa. Saya dari SMA Negeri 1 Jatibarang. Kebetulan saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak, di mana di dalam pendidikan ini ada salah satu tugas yang harus saya lakukan berkaitan dengan bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan dilema etika. Misalnya Bapak pernah menangani sebuah masalah di mana yang ini benar, di sini juga benar gitu. Nah, bagaimana Bapak nanti mengambil keputusan memilih yang mana gitu. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang mengalami dilema etika tadi? Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu ya Bu ya di SMK Pariwisata. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mengenai mengidentifikasi tentang dilema etika. Jadi kalau kita lihat dilema etika itu ya selalu ada sebetulnya, baik di lingkungan organisasi dan di lingkungan masyarakat. Tapi kita mengerucut di lembaga kami di sini itu artinya dilema etika tergantung bagaimana kita memandang permasalahan tersebut. Walaupun permasalahannya sama, ya kita harus memilih yang mana nih. Nanti dalam memilih kita harus
mengidentifikasinya itu memilah mana yang bisa diprioritaskan, mana yang bisa peranannya bisa digantikan, bisa diantaranya seperti itu. Gitu. Jadi untuk yang pertanyaan yang sekarang mungkin ya tentang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu, gitu. Itu nanti yang akan dipilih keputusan. Terima kasih Bapak. Berarti tadi tergantung bagaimana memandang masalah ya Pak, yang mana yang perlu diprioritaskan, mana yang ditunda dulu gitu ya. Kemudian yang keduanya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kemungkinan yang sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Contohnya, kalau misalkan saya contohkan dalam kasuistik seperti ini, misalnya ada guru saya di sini, tentunya kan punya kewajiban untuk mengajar, jadi untuk masuk ke dalam kelas, melakukan KPM dan sebagainya. Di sisi lain dia juga mengikuti program CGP. Ya, kalau mengikuti program CGP berarti dia ada kegiatan Zoom meeting dan lain sebagainya gitu kan. Dan ada kemungkinannya dalam waktu yang bersamaan gitu. Harus memilih yang mana. Ketika guru tersebut meminta izin kepada saya, Pak, boleh tidak saya mengikuti CGP gitu kan, nanti konsekuensinya ke depannya akan banyak rentetan kegiatan dan sebagainya, mengenai jadwal pelajaran itu bagaimana, mengenai ketidakhadiran saya nantinya di dalam kelas bagaimana. Nah itu salah satu, mungkin ini secara menyeluruh saya menjawabnya. Jadi saya izinkan. Nah, berarti kan ini terkait tentang pertanyaan pertama yang prioritas ya, saya izinkan karena kesempatan untuk CBP itu tidak setiap hari ya. Terus juga untuk mengajar kita bisa reschedule jadwalnya. Kalau biasa kegiatannya di atas jam 12 berarti dimajukan ke pagi gitu kan, karena itu konsekuensi dari keputusan yang saya ambil, tapi jangan sampai merugikan berbagai pihak gitu, meminimalisir terjadinya itu kan keputusan yang sama-sama benar, ikut CGP benar, mengajar juga benar, tapi kalau bisa kedua-duanya jangan ditinggalkan, pasti ada solusi di dalam, pasti ada jalan tengah. Nah jalan tengah ini yang saya ambil, apakah jadwalnya kita atur ulang kembali, apakah di sini nanti guru tiket kalau misalkan sudah diatur ulang tetap aja ada jadwal CGP yang tidak bisa ditunda gitu kan di hari yang sama. Kita ada opsi lain dengan adanya guru tiket gitu kan, untuk mengawasi kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi sebetulnya dilema etika itu bukan suatu masalah yang sangat harus dikhawatirkan. Tentu kita tidak fokus kepada masalahnya, tetapi pikiran kita itu harus terfokusnya untuk mencari solusinya. Jadi masalah sebesar apapun tidak akan jadi rumit kalau misalkan ada solusinya kan gitu. Yang terpenting itu tidak fokus kepada masalah tapi kepada solusi. Itu sih mungkin. Terima kasih ya Bapak. Jadi Bapak tadi sudah pada dalam pengambilan keputusan Bapak yang mementingkan prioritas manusia. Dan Bapak di sini dalam kasus yang tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak mengizinkan dengan mengambil solusi lainnya, yaitu tadi pada menjadwal ulang barangkali untuk KBM-nya, kemudian juga menggunakan yang memakai guru tiket yang untuk menangani masalah itu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengalami kegiatan ini? Bisa diulang maksudnya gimana? Langkah-langkah atau prosedur apa saja yang sudah Bapak lakukan selama mengambil keputusan? Oh gitu. Yang pertama, kalau pengambilan keputusan itu pertama tidak lepas dari sebuah perencanaan. Okay? Kita punya rencana program apa nih di dalam jangka pendek adalah panjang pun di dalam jangka pendek kita mau punya kegiatan apa, nanti kita coba lihat dulu nih asas manfaatnya, lebih banyak manfaatnya atau tidak gitu kan. Misalkan mau melakukan kita kegiatan perlombaan dan sebagainya gitu kan. Nah, terus selain itu kita mengukur kapasitas dari diri kita. Jadi yang pertama bikin perencanaan
mengukur kapasitas. mengukur kapasitas. Jadi kita harus mengukur mampu enggak sih ketika kita ambil keputusan seperti itu. Jangan sampai terlalu tinggi gitu kan, angan-angannya kita bikin program gitu luar jangkauan akhirnya tidak dilaksanakan gitu, akhirnya yang terukur gitu. Berarti langkah yang diambil tadi apa perencanaannya Pak ya? Kemudian kemudian itu asas manfaat. Jadi saya menekankan dalam mengukur kapasitasnya apakah kita mampu atau tidak. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di bidang etik? Kalau misalkan kita lihat sih hal yang efektifnya seperti apa, berarti kan kalau efektif itu enggak terlalu buang-buang waktu gitu ya. Kalau efektif kan kayak gitu biasanya, efektif enggak jauh dari kaitannya tentang waktu, efektivitas. Sebetulnya bisanya orang mengambil keputusan yang efektif waktu itu tergantung dari pengalaman. Ketika pengalaman sudah sering menghadapi hal-hal demikian, maka kita bisa belajar dengan yang kemarin juga nih ada nih yang serupa seperti ini, kita akan cepat menjadi ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmunya gitu ya. Tapi ketika permasalahan dilema etika itu menjadi permasalahan yang baru, kasus yang baru, pasti ini penanganannya berbeda lagi. Akan menanyakan juga kepada orang yang lebih tahu permasalahan ini. Ya namanya kita juga manusia, banyak belajar juga, harus sharing juga sama orang yang lebih tua, artinya ilmu pengetahuan dan sebagainya, lebih bijaksana. Kita bisa konsultasikan permasalahan-permasalahan sehingga menjadi pertimbangan untuk kita mengambil keputusan. Gitu. Bukan berarti ketika minta saran, oh itu berarti keputusannya enggak. Jadi kita dengarkan dari beberapa orang yang memberikan masukan kepada kita, lalu kita bilang ini bagian dari rekomendasinya gitu. Lalu kita pikirkan mana yang lebih tepat, karena yang akan mengambil keputusan itulah tentunya yang akan bertanggung jawab gitu atas keputusannya itu gitu. Berarti tadi yang jawaban Bapak tadi yang Bapak sampaikan itu yang Bapak anggap efektif, yang pertama itu lihat pengalaman gitu. Barangkali ada kasus yang pernah dialami seperti itu yang kemudian yang kedua, kalau memang itu kasusnya baru, berarti apa ya, berkomunikasi dengan orang yang mungkin yang pernah mengalami Kita masalah juga tersebut. konsultasi Iya. kepada orang lain, itu akan menjadi langkah-langkah yang efektif gitu. Daripada kita udah mentok terus berpikir gitu kan, yang nggak ketemu gitu tanpa adanya diskusi dengan yang lain gitu langkah efektif. Terima kasih Bapak. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil keputusan itu pasti tantangannya ada yang dirugikan, biasanya ada yang dirugikan dan kita minimalisirkan itu. Jadi lebih cenderung pengambilan keputusan itu memandang pihak lain gitu, enggak dari diri kitanya saja. Karena kita sih sebagai pimpinan enak-enak aja gitu ya, kita juga ya udah nggak bisa gitu kan, saya berikan izin misal karena anaknya sakit jadi enggak bisa karena di sininya lagi ada kegiatan bukan KBM, misal kegiatan PKKS gitu ya, atau akreditasi di sekolah pas anaknya di rumah sakit. Ini juga kan bagian dari dilema. Dia harus melaksanakan tugas sebagai seorang guru, tetapi dia juga harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru. Nah, ketika saya memaksakan misalkan, ya suka-suka pemimpin, kalau misalnya yang arogan gitu, tetap harus berangkat karena ini kan waktunya presentasi gitu kan, atau sebagainya. Kalau KBM bisa digantikan guru kita ini lebih tinggi lagi gitu kan kepentingannya. Nah, biasanya yang saya ambil keputusan itu mana yang lebih diprioritaskan dan itu yang pertama. Nah, sekarang gini Bu, saya ini ajak diskusi sedikit. Ketika sebagai guru, misal guru bahasa Indonesia, tentunya tidak hanya satu dalam satu sekolah, ada guru lain, ada guru kita. Peranannya bisa digantikan kan? Ya, kalau untuk mengajar, begitu juga misalkan dalam kegiatan kepanitiaan, PKKS, apa dia sebagai pembawa acara bisa
bisa digantikan oleh rekan yang lain. Tapi bagaimana posisi orang tersebut di rumah sebagai orang tua? Mampukah ada orang lain yang menggantikan posisinya di rumah untuk merawat anak? Saya rasa tidak, apalagi kalau misal kondisi di rumahnya jauh dari keluarganya. Masa waktu tetangga gantiin dulu kan nggak mungkin. Kita lihat kondisinya lagi. Misalnya kita tidak lama sebelum mengambil keputusan itu, di sana ya peranannya sangat penting. Ya sudah ibu, saya izinkan untuk tidak hadir ke sini. Nanti tugas sebagai pembawa acara, misalnya di KKS atau di apa lagi nanti akan digantikan orang lain. Karena tugas itu bisa digantikan, sama bisa digantikan. Ketika tugas dia di rumah sebagai kewajiban orang tua tidak bisa digantikan orang lain, silakan laksanakan bisa. Konsekuensinya di sini, apabila nanti pengawas menanya kok nggak lengkap gurunya, saya akan menjawabnya, gitu kan, sebagai sebuah konsekuensi dari keputusan yang saya ambil gitu. Berarti tadi dari sampaikan tadi mungkin yang pertama tadi coba meminimalisir ya Pak yang diberikannya, kemudian juga tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan itu prioritasnya tadi ya Pak. Kalau sebagai seorang guru itu bisa ada yang menggantikan, kalau orang tua tadi mungkin tidak harus dia sendiri gitu ya Pak. Kemudian berikutnya Bapak, apakah ada Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus gitu? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memilih jadwal lain untuk menyelesaikannya? Sebetulnya kedua-duanya benar kalau menurut saya. Mungkin unik ya jawaban saya. Kenapa sih dari tadi gitu kan jawabannya enggak gini. Gini, kenapa saya mikir kedua-duanya benar? Bisa jadi masalah itu semakin cepat bisa diselesaikan semakin daripada menunda. Tapi apabila keputusan yang diambil itu hasil dari pemikiran yang pendek, tidak jangka panjang, itu juga akan menimbulkan masalah baru. Makanya kita mau jadi bijaksana itu kadang-kadang butuh waktu untuk berpikir, untuk menimbang gitu ya. Nah sehingga tidak bisa saya targetkan. Wah masalah ini harus selesai sekarang. Masalah ini nantilah 2 hari lagi gitu. Enggak bisa. Kita lihat dulu seperti apa permasalahan gitu kan ya. Kayak gitu. Kalau misalkan bisa diselesaikan sekarang, artinya mudah, permasalahannya bukan permasalahan rumit ya secepatnya. Jangan gitu. Tapi kalau ini menyangkut banyak orang gitu kan, butuh pertimbangan dan sebagainya, kayak tadi butuh konsultasi dengan pihak lain dan sebagainya, berarti ini harus ditunda. Apalagi kalau misalkan yang terkait dengan permasalahannya mengalami kondisi emosional, itu juga nggak bisa diselesaikan secepatnya. Suruh tenangkan diri dulu. Sudah tenangkan diri dulu, istirahat dulu gitu kan. Kalau misalkan berhadapannya dengan yang sedang emosional, karena percuma kalau misalkan mau diselesaikan juga nggak akan selesai saat ini, besok muncul masalah baru gitu. Jadi kadang-kadang kita itu tergantung situasi dan kondisinya saja. Kita nggak bisa memaksakan, nggak bisa dijadwalkan kapan selesai. Karena ini permasalahannya bukan mengenai administrasi saja, tapi permasalahan kemanusiaan. Kalau misal keputusan itu menyangkut kemanusiaan, kita harus berpikirnya tidak bisa spontan. Berarti tadi yang Bapak sampaikan berarti tergantung pada masalahnya ya Pak ya. Kalau memang masalahnya itu ringan, maksudnya mudah untuk diselesaikan pada saat itu, mungkin langsung diselesaikan saat itu, tidak boleh ditunda gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang masalahnya itu mungkin agak rumit dan butuh pertimbangan gitu, mungkin bisa di lain waktu gitu. Berikutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan mengenai kasus pidana tadi? Siapa saja yang membantu atau mungkin faktor apa yang bisa membantu? Siapa dan faktor apa? Jadi kalau siapa yang bisa membantu, tentu saja orang-orang yang ada di sekitar saya. Orang-orang yang terkait dengan permasalahan tersebut. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang saya anggap itu pemikiran dan kebijaksanaan yang jauh lebih luas dan bagus. Itu orang-orang. Kalau faktor apa saja, nah, sebetulnya kalau faktor apa saja ini bergantung kepada siapa kita menyerahkan segala sesuatu masalah kita, selain kepada kita, artinya selain kepada Tuhan gitu kan. Tidak ada tempat lain untuk kita menyerahkan segala sesuatu. Maka dari itu ini juga penting sebenarnya
berserah diri ketika kita meminta petunjuk darinya, gitu kan, entah langsung muncul ilham itu di pikiran kita atau lewat orang-orang lain di sekitar kita, tapi kita harus melibatkan secara faktor spiritual. Jadi kalau faktor apa saja yang tidak terlepas dari faktor spiritual, kalau orang-orang siapa saja gitu kan yang ada di sekitar. Berarti pertama ada orang yang tentunya yang yang terlibat dalam masalah gitu. Kemudian juga ada orang-orang yang mungkin punya pengalaman di masalah tersebut, dan tentunya ya faktor spiritual itu melibatkan Tuhan gitu ya. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Biasanya dari pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan gitu, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Kita itu kan yang namanya belajar dari buayan hingga liang kan gitu. Ya, kalau pembelajaran apa yang bisa kita petik tentu saja tidak bisa diuraikan satu persatu karena sangat banyak. Tetapi kalau diambil dari kesimpulan-kesimpulan yang sederhananya, kita harus melihat masalah itu secara jeli dan teliti. Yang kedua, kita harus menyelesaikan permasalahan dengan kondisi mental yang tenang. Yang ketiga, keputusan yang harus kita ambil itu lebih banyak manfaat untuk memperhatikan kita. Ada 3 hal itu ya. Kurang lebih tiga. Yang pertama tadi melihat dulu permasalahannya secara jeli gitu. Kemudian dalam kita harus dalam kondisi mental yang baik gitu ya tuh. Dan yang terakhir itu melihat dari sisi manfaatnya gitu. Mana mungkin yang lebih banyak manfaatnya daripada yang buruknya gitu. Itu juga terkait prioritas tadi, mana yang diprioritaskan, kita mengambil manfaatnya lebih besar mana. Terima kasih Bapak atas waktunya. Alhamdulillah sudah selesai nih Bapak terkait wawancara hari ini. Mudah-mudahan bukan mudah ya Pak, udah pasti ya, pasti akan sangat bermanfaat untuk saya pribadi gitu Pak. Untuk bisa barangkali nanti menghadapi kasus yang sama gitu, melihat dari tadi ya Bapak menyampaikan bagaimana mengambil keputusan gitu, mungkin ada pelajaran yang baik untuk saya pribadi gitu. Sama-sama belajar ya Ibu ya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada jawaban-jawaban saya yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Ya saya juga jawaban itu sesuai dengan kapasitas pengetahuan saya. Jadi apa yang saya tahu itu yang saya katakan. Jadi gitu. Jadi mohon maaf juga kalau misalkan masih banyak keterbatasan dari pengetahuan saya. Saya masih perlu banyak belajar juga sama Ibu. Saya yang masih banyak belajar sama Bapak Pak. Sama-sama. Yang sudah Bapak sampaikan sudah sangat jelas dan menggambarkan apa ya, bagaimana seorang itu mengambil keputusan dari mulai mana masalah gitu. Dan mungkin nanti saya bisa apa ya, mengadopsi gitu dari apa yang tadi Bapak sampaikan tadi. Jika nanti saya berhadapan dengan masalah yang sama gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak.